Saya bilang, Bang, lu terlalu berani. Kalau ini salah, kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain, lu selesai. Dibully sama netizen, dibully sama supporter. Jawaban Pak Erik waktu itu apa? Ini resiko. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sang legenda Barcelona memang telah tiba. Ya, dengan tangan terbuka, Patrick Kluivert bertaruh bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Cita-cita besar bangsa kita adalah menghapus dahaga untuk masuk ke Piala Dunia. Terakhir 1938, zaman Belanda pada waktu itu. Akankah kita bisa menembus waktu yang hanya 2 bulan ini? Lawannya Australia, China, Bahrain, dan juga Jepang. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab? Inilah Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara Bung Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2003-2011. Sebelah sini Bung Nurdin. Selamat malam Bung Nurdin. Waduh, nggak berubah nih. Tak semangat. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Dan optimis. Dan optimis. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian juga hadir pecinta sepak bola Bung Effendi Ghazali. Bung Egi, Garuda Qatar. Oh iya, ini Garuda Qatar, nostalgia dengan seluruh pertandingan timnas kita di Qatar. Kami pakai baju ini, lalu dapat ID. Itu kita boleh jalan seperti apapun di semua stadion ketika timnas kita bertanding ya. Oke, hasilnya boleh bagus waktu teriak-teriak, itu ya. nyanyi. Oh, hasilnya lumayan bagus, kecuali yang kalah sama Australia 0-4 itu ya. Adalah yang begitu-gitu juga gitu. Oke, ke depan gimana nanti kita bicara? Oh, ke depan karena pencinta sepak bola selalu cinta apapun yang terjadi. Aman kan? Aman. Selalu cinta apapun yang terjadi nih. Apapun, cinta ini itu agak buta, mengerikan Bapak pernyataannya nih, oke. Kemudian ada pengamat sepak bola Bung Tommy Welly, Bung Towel. Ini belum apa-apa udah rame Bung Towel karena kesini. Selamat malam Bung Towel. Selamat malam. Oke. Lalu juga pecinta sepak bola Bung Ibnu Jamil. Ini luar biasa nih. Jadi sekarang bola. Pencinta bola dari dulu. Oke. Logonya gini, Sarangeo. Sarangeo. Pecinta sepak bola. Oh. Sarangeo. Sarangeo karena Korea atau gimana? Oh, enggak. Iya. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan nanti Bung Andre Rosiade, masih dalam perjalanan, anggota Dewan yang juga pecinta bola. Dan saya panggilkan Bung Pangeran Siahaan, komentator sepak bola. Silakan Bung Pange. Apa kabar? Masih ada juga ya di hadapan saya ini 2 supporter. Yang pertama adalah supporter dari Hollanders Indonesia, Bung Riko dan kawan-kawan. Lalu ada juga supporter dari kawan-kawan paguyuban supporter timnas, Bung Indro. Mana Bung Indro? Oke, di depan. Oke. Saya sebelumnya akan buka langsung. Ntar saya taruh dulu. Saya ke Bung Riko dulu. Bung Riko, mikrofonnya udah ada? Oke, nanti akan diambilkan. Bung Riko, saya mau tanya. Ini karena Rakyat Bersuara, jadi saya akan tanyakan langsung. Yang pertama adalah ke supporter, ke rakyat. Saya mau tanya Bung Riko. Bung Riko, dengan adanya Patrick Kluivert, perpindahan yang mendadak, tiba-tiba, saya boleh katakan mungkin pemecatan dari ST Sintayong. Anda optimis Indonesia akan maju ke depan, terutama di depan mata Maret dan Juni nanti? Ya, cek. Ya, silakan.
terlepas beberapa isu yang di highlight oleh beberapa media ya, seperti komunikasi kepemimpinan gitu. STY maksudnya nih ya? Ya, Ada masalah komunikasi maksudnya? ya jadi penunjukan federasi untuk Kluivert menjadi pelatih timnas bagi kami itu mengantisipasi atau menjawab tantangan tentang komunikasi yang di era STY kemarin menjadi sebuah kendala ya. Artinya mungkin secara pendekatan yang lebih humanis atau penerapan strategi yang lebih efisien antara warna Belanda kan jadi kuat banget di timnas saat ini. Oke. Jadi maksudnya kami gimana? yakin dengan strategi mungkin dari Patrick Kluivert klasik 4-3-3, total football dan sebagainya, kami yakin timnas bisa lebih maksimal di bawah Patrick Kluivert. Bakal terbang tinggi. Amin. Oke. Bung Indro punya pendapat yang sama atau sedikit berbeda atau jauh berbeda, nggak apa-apa juga sih. Iya, saya sedikit berbeda ya. Oke, sedikit aja nih, nggak jauh ya. Sebagai supporter timnas tentunya akan mendukung apapun yang terjadi Oke. di timnas ya. Tapi kita tetap menegaskan bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem. Bagaimana roadmap sepak bola, lalu juga bagaimana blueprint sepak bola yang berkesinambungan gitu ya. Itu harus dijalankan oleh PSSI. Jangan hanya bermain drama-drama. Mungkin Drama yang mana nih maksudnya? Bung Rowel juga salah satu yang drama. Oh. Banyak pro dan kontra Bung Rowel. Maksudnya Bung Toel ini banyak main drama nih. Nggak gitu maksudnya kan? Iya, pokoknya Oke. banyak pro dan kontra terhadap Bung Rowel ya. Nah, ini yang kita tegaskan, PSSI juga jangan terlalu banyak drama, lebih baik membuat blueprint yang benar gitu ya. Banyak sekali PR. Kanjuruhan belum selesai gitu ya, dan juga masih banyak lagi liga kita juga belum beres, lalu usia dini juga seperti apa. Jangan-jangan pemain bagus seperti Iqbal gitu ya, ini sulit main ketika kita lebih fokus pada naturalisasi misalnya. Sebentar, dramanya seperti apa sih? Anda boleh jabarkan nggak? Apa sih drama yang mungkin Anda ada rasakan kan? Ini belum tentu, tapi Anda rasakan gitu. Iya, drama-dramanya seperti misalnya salah satu exco gitu ya, ini mengancam orang-orang yang kritis terhadap PSSI dengan ancaman hukuman gitu ya, masuk ke segi-segi hukum. Nah, ini saya pikir ini salah satu drama. Belum lagi drama-drama yang masalah-masalah lainnya banyak sekali gitu ya yang dilakukan oleh PSSI. Menyerang pakai buzzer-buzzer itu juga drama, saya pikir ya. Ketika orang kritis diserang pakai buzzer, nah ini adalah drama. Nah, ini yang saya pikir harus dihilangkan dari PSSI, lebih fokus kepada pengembangan sepak Itu bola. PSSI. Kalau Bung Toel dramanya apa yang Anda rasakan? Nah, ini kita tanya aja nggak apa-apa. Iya, kalau sekarang kayak misalnya udah STY sudah diganti, tapi masih ada kayak perang individu dengan STY. Nah, ini yang pro dan kontra ini semakin menguat ke Bung Rowel gitu. Nah, ini yang akhirnya masyarakat sepak bola terjebak pada drama. Maksudnya Anda mau mengatakan pro Bung dan Toel kontra. asal yang penting bukan STY aja gitu? Enggak juga gitu. Maksudnya kalau misalnya perubahan pelatih ini sebenarnya hal yang biasa dalam sepak bola gitu kan. Tapi kan kita melihat standar yang diinginkan dari publik ini sudah cukup tinggi setelah SCY. Jangan-jangan nanti ketika bermain di GBK nyanyiannya tuh malah dukungan ke STY ketika Anda punya keyakinan itu? Enggak, kalau misalnya itu. Saya panggilkan dulu Bung Andre Rosiade, kita berikan tepuk tangan. Bung Andre, apa kabar? Waduh, anggota dewan dan juga pecinta sepak bola. Lagi nonton film Padang lawan Borneo sekarang. Oh, ya, luar biasa. Silakan Bung Andre. Ini kampung kita lagi main masalah ini. Ya duluan. Oke, jadi gimana, Bung? Iya, jangan-jangan kan standarnya sudah tinggi dengan STY gitu. Dengan STY standar kita udah naik nih. Iya, sudah naik karena kita kan ketika itu bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa mengalahkan bermain baik ketika lawan Bahrain gitu ya. Ketika di GBK nanti, ketika Kluivert tidak bisa memenuhi standar itu, teriakannya jangan-jangan nyanyian STY ini bergema lagi di stadion. Anda punya keyakinan itu? Takutnya, bukan keyakinan sih, bisa aja kalau misalnya memang standar ini mungkin aja itu terjadi. Mungkin saja terjadi gitu loh. Oke, langsung nih. Tapi usahakan itu jangan terjadi. PSSI itu. Saya sudah sampaikan, kalau kalah lawan Australia, mungkin saja sebelum pertandingan
penonton akan Sintayong, Sintayong, Sintayong. Itu mungkin. Saya sudah sampaikan ke Pak Erik, sesaat saya sudah baca tweetannya Fabrizio Romano. Ya, saya baca, saya telepon Pak Erik. Jadi Patrick Kluivert bang, lo ambil, saya bilang. Kayak nggak ada yang lain. Saya sampaikan ke Pak Erik. Oh Bang Ade bilang begitu? Kayak nggak ada yang lain. Kayak nggak ada yang lain. Itu Kenapa? pengantar sedikit. Iya. Itu pengantar. Nggak, boleh lanjut. Ya, menurut kita kan, saya orang yang mungkin sudah cukup tahu bahwa sejak lawan China itu memang PSSI ingin mengganti pelatih. Mungkin Bang Effendi, semua orang mungkin udah tahu. Ya, yang dekat sama Ordal PSSI udah tahu. Tapi saya nggak menyangka juga secepat itu dieksekusi. Ya, nah saya tahu fixnya berapa hari sebelumnya. Ya sudah, itu haknya PSSI. Yang saya kaget, kenapa tiba-tiba Patrick Kluivert kayak tidak ada calon yang lain. Saya berdebat dengan Pak Erick Thohir. Saya kenal baik sama beliau. Beliau mitra saya anggota DPR Komisi 6 sama dengan senior saya Prof Nurdin. Jadi kami sudah 6 tahun. Ya, dan saya tahu Erick Thohir itu orang yang sangat berhati-hati mengambil keputusan. Penuh pertimbangan. Hitung langkah semuanya dan siap mengambil risiko. Saya bilang, Bang, lu terlalu berani. Kalau ini salah, kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain, lu selesai. Dibully sama netizen, dibully sama supporter. Jawaban Pak Erik waktu itu apa? Ini resiko, Andre. Ini Gua udah pertimbangkan panjang. Ya sudah, kalau gitu ya kita tentu mendoakan dan mendukung. Keputusan sudah diambil. Tugas kita sebagai supporter yang cinta merah putih, cinta timnas, kita harus dukung, ya. Untuk Coach Shin tentu kita ucapkan terima kasih atas kontribusi beliau, ya, sudah membawa timnas kita luar biasa. Kalau nggak ada Coach Shin, kalau nggak ada Asnawi, Rizky Ridho, Witan, Egy, Ricky Kambuaya, Arhan dan lain-lain, nggak mungkin diaspora itu mau datang ke Indonesia, betul nggak? Tapi mohon kita jangan lupakan juga pemain-pemain lokal kita dan Coach Shin yang sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak Erik. Kedua, paling penting saya bilang, Bang, saya bilang, ya, mohon maaf, saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka pendek. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Ya, bukan bergantung lagi naturalisasi untuk kedepannya. Oke, 2026, 2030 kita butuh naturalisasi. Tapi 2034 sudah saatnya timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain yang muncul dari SSB, yang muncul dari liga-liga di Indonesia. Itu harapan saya. Bukan karena saya anti naturalisasi, tapi PSSI, pemerintah harus berpikir ke depan. Betul kan Prof Nurdin? Bahwa PSSI harus mampu menciptakan liga yang profesional, dan liga profesional inilah yang menghasilkan pemain timnas kita berkualitas. Ya, itu. Dan saya mau tanya Bu tujuannya. Andi, setelah Anda berdiskusi keras dengan Bang Erick Thohir, Pak Sambung Ketum, ini telepon karena sinyal nggak tahu, sinyal beliau atau sinyal saya masalah. awalnya Hampir 45 menit. dari ragu-ragu menjadi optimis. Pak Erik meyakinkan saya, kan lu kenal sama gua, Andre. Setiap keputusan kan diambil dengan berhati-hati, tanpa penuh emosi dan banyak pertimbangan. Dan ini sudah dipertimbangkan berbulan-bulan dengan data dan statistik, kata beliau. Dan Patrick Kluivert akan didampingi dengan 2 asisten pelatih yang ahli strategi dan mampu mendampingi Patrick Kluivert. Gue bilang, kenapa Patrick Kluivert? Karena mampu berkomunikasi. Kenapa nggak Giovanni Van Bronckhorst? Ya, Van Bronckhorst ya. Van Bronckhorst, apalah namanya, Giovanni. Karena Giovanni punya kemampuan berpelatih, bukan hanya pemain timnas juga kan. Sama-sama kayak Patrick kan. Sama-sama pemain timnas. Beliau bilang nih, pemain-pemain lebih memilih Patrick Kluivert. Karena? Nggak tahu. Ya sudahlah. Gue bilang sebenarnya dalam hati, Pemain-pemain lebih milih Patrick ya, Kluivert. komunikasi lebih baik dengan Patrick. Oke. Ya sudah, itu kan haknya ketua umum PSSI. Jadi menurut saya, Bang Aiman dan seluruhnya,
keputusan yang sudah diambil oleh PSSI kita hormati saja. Kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan keputusan ini tidak salah. Keputusan Pak Erik ini benar dengan seluruh exco-nya. Sehingga kita bisa mencuri poin lawan Australia dan menang lawan Bahrain. Ya. Amin. Sehingga Indonesia Raya bergema di GBK. Bukan lagi lagu Sintayong. Kayaknya episode ini udah ditutup dengan statementnya dari Bang Andre. Udah cukup kayaknya ya. Bagus banget, udah. Enggak, tapi Ya ngomong ini supaya Semen Padang Borneo bisa ditonton. Bang Indro ada komentar soal ini. Saya mau tanya ke Bung Indro, tapi sebelum ke Bung Indro, Bang Indro dulu boleh. Kalau saya sih memposisikan selalu berada di masyarakat sepak bola pencinta timnas, dan awalnya juga kaget dengan pemecatan Coach Sintayong sama juga dengan teman-teman yang ada di sini, kok ada apa gitu, karena saya melihat semuanya on track ya, meskipun ada sedikit Semuanya di Sintayong on track gitu ya. nggak semuanya, cuma Hampir memang semuanya. ada sedikit saya merasa ya politisasi mencari alasan untuk Coach Sintayong dipecat. Tapi kalau saya Politisasinya di mana Nah, politisasi? itu saya mau tanya tuh sebenarnya. Politisasinya di mana? AFF Karena sepak bola itu tidak boleh ada intervensi politik. tidak Iya, ada politisasi. ini bahasa- Jadi saya ingin jelas itu supaya kita jangan fitnah. Tanda kutip bahasa maksudnya politisasi. di mana gitu? Bahasa politisasi adalah ketika alasan itu sebenarnya tidak make sense tapi dimasuk-masukin. Misalnya apa alasan bahasa? AFF kalau menurut saya. AFF, oke gimana? AFF gimana? Ya, Nah, AFF kalau- menurut saya karena gini, awalnya kita semua pasti publik sepak bola tahu kalau AFF itu bukan jadi target atau bukan jadi prioritas untuk Coach Sintayong. Saya melihatnya justru AFF adalah wadah untuk pembinaan atau meregenerasi pemain-pemain yang akan nantinya akan dinaikkan untuk ke level senior. Tapi kalau itu dibahas, saya ngelihat enggak, bukan itu masalahnya. Saya masih mencari tahu apa masalah utamanya. Ternyata makin kesini, Alasannya bukan AFF berarti. ternyata Dipecat. bukan. Oke. Saya melihatnya bukan Ibnu, itu. sebagai sesama pencinta bola nih ya. Yes. Kalau Semuanya pencinta bola. pencinta bola. Semua. Pencinta. Nah, bukan. Saya mau nanya. Anda bayangkan dalam kontrak PSSI sama Sintayong, AFF itu targetnya apa? Oh, kalau masalah kontrak saya nggak diajak. Betul. Saya nggak tahu. Nggak bayangan aja, bayangan. Kalau bayangkan, Ya. Misalnya Semifinal kalau nggak salah. lolos grup, semifinal atau juara misalnya. kalau ngelihat dari materi sih Ya. juara nggak mungkin. Materi Terus? pemain, Terus? ya mungkin lolos dari putaran grup. Semifinal berarti semifinal ya. Hah? Ya, Final berarti. Itu. ya Dari yang kita baca itu semifinal. Kenapa- Iya. Baca kenapa atau penting? bayangkan? Yang Kenapa kalau itu dibayangkan, penting, kalau Bung? saya bukan, bayangkan. yang kita dengar, yang kita baca di media. Berarti Bang Effendi udah baca kontrak. Coba jelaskan. Bukan. Abang jelaskan kontraknya Bang. Coba Enggak, jelaskan. itu menjadi Biar kita final. tahu nih semuanya. Saya ada towel. Ya ada towel kan? Ngangguk-ngangguknya bener tuh ada ya. Jadi kita dikasih tahu break begitu. Ternyata dalam kontrak bukan yang seperti Anda bayangkan. Oh, itu kan saya awam Enggak, ya, saya kasih tahu. mewakili teman-teman Coba semua. saya kasih tahu Ya, supaya Apa, Bu? cinta kita tuh tetap komplit. betul. Ya, oke. Maksudnya jangan ada isu-isu yang nggak benar. Isu-isu yang lain. Iya. Tapi kita coba Nggak, berpikir realistis Jadi lagi. apa? Apa? Jadi apa, Bang? Towel mau ngasih tahu? Oh, buka, jangan yang bu- lempar-lemparan dong. yang- Kita yang sama-sama bukan. dengar. Yang buka Bu Effendi, Bu Effendi. Ah, Oh iya, iya. Tinggi sekali. Apa itu? Tinggi AFF ya? Ya, tinggi sekali. Apa? Ya, saya sudah berjanji untuk tidak Juara satu atau gimana? Emas atau apa? tinggi sekali. Sudah Kalau begitu udah jelas kesimpulan juara. Ya, Ya, betul. juara. Berarti nggak ada masalah dong. Maksudnya gimana? Masalah dong. Salah dong. Masalah dalam komunikasi. Jadi gimana? Oke. Komunikasi betul. Nurdin aja. Gimana? Nah, target di kontraknya Sintayong Kalau targetnya juara satu AFF. Iya, Ya kan? kalau targetnya itu seperti yang disampaikan oleh tokoh yang benar-benar harus kita percaya Ya. dalam acara itu ya, Toel ya, ngangguk dong, ya kan? Kita sangat percaya karena dia ada di dalam federasi. Oke. Targetnya, oh ditambahin exco sama dia. Ada nggak bapak waktu itu? Enggak ya. Targetnya tinggi sekali. Oke. Nah, kenapa penyampaiannya ke publik seperti itu ya? Atau kenapa penyampaiannya publik bahkan seorang mantan ketum pun taunya di level apa tadi? Semifinal. Tuh kan. Ya kan? Itu Jadi, pun tidak lolos. Itu yang tadi saya Apa maksud. kecurigaannya apa? Apa? Kecurigaannya Oh, apa? setidaknya komunikasinya nggak jelas. Ada yang ditutupi? Nggak tahu saya siapa yang nutupin. Tapi intinya komunikasinya nggak jelas. Nah, jadi gini. Memang Ya. karena itu ada masalah komunikasi. Nah, jadi gini. Betul Bu. kan? Nggak, maksudnya supaya Anda jangan terlalu kecewa gitu loh. Bener. Kan cinta itu harus bulat. Boleh. Betul. Setuju, saya setuju sama Bang. Jadi gini. Kalau begitu yang disampaikan Bu Effendi, berarti PSSI itu sangat profesional.
Profesional gini. Sangat profesional. Sangat Oke. menghargai kontrak. Oke. Kalau kontraknya bahwa targetnya tertinggi berarti juara kan. Oke. Semifinal saya tidak lolos. Nah, ketika diputus kontrak, berdasar kontrak itu berarti PSSI sangat profesional. Oke. Dan yang saya dengar ya dari dalam bahwa itu semua kontraknya kewajiban haknya Sintayong dipenuhi oleh PSSI. Oke. Tinggal Tapi kewajibannya kalau yang kita lihat dari kacamata sebagai pencinta sepak bola, yang informasi itu tidak sampai, boleh Ada dong apa itu? kita salah persepsi. Kita akan kembali saat lagi, kita akan bahas nanti selepas jeda.